dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kurikulum. Kurikulum di Indonesia telah mengalami 11 kali dinamika perubahan. Kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai produk kebijakan bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif. Prinsip dasar kebijakan kurikulum, change and continuity, perubahan yang dilakukan secara terus-menerus. Pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum secara sempit yaitu kurikulum sekedar membuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru atau sekolah kepada peserta didik guna mendapatkan jasa atau sertifikat. Pengertian kurikulum secara luas. Kurikulum bukan hanya sebagai kelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Kurikulum adalah semua aktivitas yang disediakan untuk murid dari sekolah. 3 hal dalam pembahasan kurikulum dan pengembangannya. 1. Kurikulum sebagai rencana yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. 2. Kurikulum sebagai materi atau isi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 3. Dengan cara apa dan bagaimana kurikulum disampaikan. Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dapat diruntut secara pra-kemerdekaan, di mana pada masa ini sekolah sudah dimulai dikenalkan meski masih sangat terbatas. Pengembangan dan perkembangan kurikulum pendidikan berlanjut pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya perubahan sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang secara cepat, cermat, dan cerdas harus direspon. Perubahan kurikulum harus dilakukan karena kurikulum berkonsep dinamis dan harus menyesuaikan berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi sebagaimana prinsip kurikulum, yaitu berubah dan proses terus-menerus. Gambaran dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum pendidikan prakemerdekaan dipengaruhi kolonialisme. Kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. Dua model pendidikan pada masa kolonial ini adalah sekolah kelas 2 dan sekolah kelas 1. Pada jenjang pendidikan menengah didirikan gimnasium yang siswanya hanya golongan ningrat. Jenjang atau tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS. AMS terbagi pada bagian A dan B. Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, perubahan kurikulum terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, dan kurikulum 1994. Pada masa reformasi, perubahan kurikulum terjadi pada tahun 2004, 2006, dan 2013. Kebijakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Titik tekan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, penyempurnaan pola pikir. Yang kedua, penguatan tata kelola kurikulum. Yang ketiga, pendalaman dan perluasan materi. Yang keempat, penguatan proses pembelajaran. Dan yang kelima, penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Urgensi kebijakan perubahan kurikulum 2013. 1. Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. 2. Kurikulum 2013 menitikberatkan pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban pelajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang dihasilkan. 3. Kurikulum 2013 memerankan fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Elemen perubahan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan, yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill. 2. Standar isi, yaitu pada perubahan SI di mana KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. 3. Standar proses, yaitu semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 4. Standar penilaian, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes menuju penilaian autentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui proses dan hasil. Implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Implikasi perubahan kurikulum 2013 meliputi 4 hal, yaitu 1. Model pembelajaran berubah tematik integratif. 2. Pendekatan saintifik. 3. Pendekatan strategi aktif. 4. Penilaian autentik.